Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuh Bintang Reski Pratama. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Tadulako, jurusan Teknik Sipil, program studi S1 Teknik Lingkungan dengan NIM F13123007. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu soal yang dimana pembahasan tersebut sebagai penilaian UTS mata kuliah Kimia Lingkungan yang diampuh oleh Bapak Dr. Insinyur Bambang Sardi STMT. Baiklah, adapun soal yang saya bahas ialah sebagai berikut. Magnesium sulfat dapat membentuk hidrat yang dikenal sebagai garam Epsom sebanyak 1,24 gram sampel garam Epsom dilarutkan dalam air dan ditambahkan larutan BaCl2 sampai pengendapan sempurna. Endapan dipisahkan dan diperoleh massa sebesar 1,174 gram. A. Tuliskan reaksi pengendapan garam Epsom dengan BaCl2. B. Tentukan rumus molekul garam Epsom. C. Apakah larutan NH4Cl dapat digunakan untuk menentukan rumus molekul garam Epsom? Nah, langsung saja mari kita bahas satu persatu jawaban dari soal tersebut. Nah, pembahasan yang pertama yaitu soal bagian A, di mana kita disuruh menuliskan reaksi pengendapan garam Epsom dengan BaCl2. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu reaksi-reaksi yang terjadi agar lebih mudah dipahami. Bayangkan, di sini kita memiliki garam Epsom yang merupakan magnesium sulfat atau MgSO4 dan biasanya unsur ini terhidrasi, artinya terikat dengan molekul air. Ketika kita melarutkan garam Epsom dalam air, magnesium Mg2+ dan sulfat atau SO4 2- berpisah dan bergerak bebas dalam air atau larutan. Sekarang, ketika kita menambahkan larutan barium klorida atau BaCl2 ke dalam larutan garam Epsom, terjadi reaksi kimia. Ion barium atau Ba2+ dari BaCl2 bertemu dengan ion sulfat atau SO4 2- dari garam Epsom. Dan kedua ion ini saling menyukai sehingga mereka bergabung dan membentuk pasangan baru yang disebut barium sulfat atau BaSO4. Pasangan baru ini sangat istimewa karena mereka tidak sukar larut dalam air. Jadi, mereka mengendap dan jatuh ke dasar gelas sebagai padatan putih atau bisa disebut juga sebagai endapannya. Sementara itu, ion magnesium atau Mg2+ dari garam Epsom dan ion klorida atau Cl- dari BaCl2 tidak bergabung menjadi pasangan. Jadi, mereka tetap berenang-renang bebas di dalam air sebagai magnesium klorida atau MgCl2 yang masih larut. Jadi, reaksi kimianya bisa ditulis seperti ini dalam bentuk yang sangat sederhana, yaitu MgSO4 ditambah BaCl2 menghasilkan BaSO4 tambah MgCl2, yang dimana tanda panah ke bawah ini teman-teman menunjukkan bahwa barium sulfat atau BaSO4 ini mengendap atau jatuh ke dasar sebagai padatan atau endapannya. Sedangkan MgCl2 ini tidak, teman-teman. Baiklah, sekarang kita lanjut ke soal bagian B, yaitu menentukan rumus molekul garam Epsom. Nah, garam Epsom ini sendiri teman-teman memiliki rumus kimia MgSO4 dikali NH2O, di mana N mewakili jumlah molekul air yang terikat dalam hidrat. Jadi di sini
kita akan menentukan berapa nilai N sebagai rumus molekul garam Epson. Adapun untuk menentukan nilai N, kita perlu melakukan beberapa langkah perhitungan berdasarkan data pada soal sebagai berikut. Yang pertama, tentukan MR dari MgSO4 dan H2O, di mana MR MgSO4 sama dengan 1 dikali ARMG ditambah 1 kali ARS ditambah 4 dikali ARO. Nah, 1 ini teman-teman berasal dari koefisien Mg itu sendiri, yaitu hanya 1 koefisien. Sedangkan ini juga teman-teman berasal dari koefisien S, yaitu yang hanya berjumlah 1. Sedangkan di sini jadi 4 karena koefisien dari atom O sendiri di situ ada 4 teman-teman. Jadi harus kita kalikan dengan 4 lalu kali dengan AR masing-masing. Nah, maka didapatkan 1 dikali ARMG yaitu 24 ditambah 1 dikali ARS yaitu 32 ditambah 4 kali ARO yaitu 16. Adapun AR dari masing-masing atom ini bisa kita lihat sendiri di tabel periodik. Di situ sudah dituliskan semua AR dari atom-atom yang ada. Jadi kita hanya tinggal memasukkannya saja. Nah, maka didapatkanlah hasil 1 kali 24 sama dengan 24, 1 kali 32 yaitu 32, 4 kali 16 yaitu 64. Lalu hasil daripada ini kita jumlahkan semua, maka didapatlah MR MgSO4 yaitu 120 gram per mol. Selanjutnya kita menentukan MR dari H2O yaitu 2 dikali ARH tambah 1 kali ARO sama dengan 2 dikali 1 tambah 16 sama dengan 18 gram per mol. Adapun untuk langkah menentukan ArH2O ini sama dengan cara menentukan ArMgSO4, hanya saja di sini unsurnya yang berbeda. Kalau ini MgSO4, kalau ini H2O. Tapi langkahnya tetap sama saja teman-teman. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu hitung MR dari endapan BaSO4. Adapun caranya yaitu MR BaSO4 sama dengan 1 kali ArBa ditambah 1 kali ARS ditambah 4 kali ARO sama dengan 1 dikali 137 ditambah 1 dikali 32 tambah 4 kali 16 sama dengan 137 ditambah 32 ditambah 64 sama dengan 223 gram per mol. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu gunakan massa endapan BaSO4 untuk menemukan mol BaSO4. Adapun caranya yaitu mol BaSO4 sama dengan massa BaSO4 per MR BaSO4 sama dengan massa dari BaSO4 yaitu 100 yaitu 1,147. Nah, 1,147 ini kita dapatkan datanya dari soal per MR BaSO4 yaitu 233 dari yang kita cari di atas tadi. Nah, setelah dibagi menghasilkanlah nilai 0,005 mol. Selanjutnya langkah yang keempat yaitu menentukan mol MgSO4. Nah, di sini karena setiap mol BaSO4 berasal dari 1 mol MgSO4, maka mol MgSO4 juga bernilai 0,05 mol. Artinya karena 1 mol MgSO4 ini berasal dari BaSO4, jadi mol antara BaSO4 dan juga MgSO4 ini sama teman-teman, makanya dia seperti ini nilainya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke langkah yang kelima, yaitu hitung massa MgSO4 yang seharusnya ada dalam sampel. Yang dimaksud sampel ini yang ada dalam soal teman-teman, dimana caranya yaitu massa MgSO4 sama dengan mol MgSO4 dikali MR dari MgSO4 sama dengan 0,05 mol dikali 120 gram per mol sama dengan 0,6 gram.
Baiklah, selanjutnya kita masuk pada langkah yang keenam, yaitu mencari massa dari air atau H2O dalam sampel garam Epson. Adapun langkahnya yaitu massa H2O sama dengan massa sampel garam Epson dikurang massa dari MgSO4 sama dengan 1,24 gram dikurang 0,6 gram sama dengan 0,64 gram. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang ketujuh, yaitu hitung mol air atau H2O dalam sampel. Adapun mol dari H2O sama dengan massa H2O per mR H2O. Di sini massa H2O yaitu 0,64 berasal dari soal, per mR H2O 18 setelah dibagi menghasilkan nilai 0,035. Baiklah, kita masuk ke langkah yang ke-8 atau yang terakhir. Tentukan perbandingan mol air dengan mol MgSO4, yang dimana perbandingannya sama dengan mol H2O per mol MgSO4 sama dengan 0,35 per 0,005 menghasilkan nilai 7. Nah, jadi setelah melakukan perhitungan di atas didapatkan nilai N adalah 7, yang berarti rumus garam Epson yaitu MgSO4 dikali 7H2O. Ini berarti dalam setiap molekul garam Epson ada 7 molekul air yang terikat. Nah, sekarang kita telah sampai di pembahasan terakhir, yaitu soal bagian C, di mana kita akan membahas apakah larutan NH4Cl dapat digunakan untuk menentukan rumus molekul garam Epson. Nah, tentu saja jawaban dari pertanyaan di atas ini yaitu tidak bisa. Nah, kira-kira mengapa sih NH4Cl tidak dapat menggantikan BaCl2 untuk menentukan rumus molekul garam Epson? Pasti teman-teman juga penasaran kan? Baiklah, pertama-tama mari kita pahami dulu apa itu reaksi pengendapan. Reaksi pengendapan adalah ketika dua larutan dicampur dan menghasilkan suatu zat padat yang disebut endapan. Endapan ini tidak larut dalam air dan akan tenggelam ke dasar wadah. Baik. Nah, sekarang mari kita bicara tentang garam Epson. Seperti yang kita ketahui, garam Epson adalah magnesium sulfat yang bisa larut dalam air. Ketika kita menambahkan BaCl2 ke dalam larutan garam Epson, ion barium atau Ba2+ dari BaCl2 akan bereaksi dengan ion sulfat atau SO42- dari garam Epson untuk membentuk barium sulfat atau BaSO4 yang merupakan endapan. Ini tadi sudah dibahas pada poin A sebelumnya, teman-teman. Nah, namun jika kita menggunakan NH4Cl yang mengandung ion amonium atau NH4+ dan klorida atau Cl-, tidak akan terjadi reaksi pengendapan. Ini karena ion amonium atau NH4+ tidak akan bereaksi dengan ion sulfat atau SO42- untuk membentuk endapan yang tidak larut. Jadi, NH4Cl tidak akan berguna untuk menentukan rumus molekul garam Epson karena tidak menghasilkan endapan yang bisa kita ukur. Baiklah, sekian dulu pembahasan daripada soal yang kita bahas bersama-sama tadi, teman-teman. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menjelaskan atau menyampaikan pembahasan soal tadi terdapat salah-salah kata ataupun materi yang saya sampaikan masih sulit dimengerti ataupun dipahami. Kembali lagi, di sini saya masih merupakan seorang mahasiswa yang dimana masih berproses untuk belajar
dan masih perlu banyak bimbingan serta arahan daripada dosen-dosen ataupun teman-teman sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.